Kudus GKT Banyuwangi. Kami, Persekutuan Orang-orang Kudus GKT Banyuwangi. 1. Memelihara perjanjian kekal. 2. Memenuhi hukum Kristus. 3. Hidup kudus. Janji setia. 1. Setia memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang salah satu tandanya adalah persepuluhan. 3. Setia mengikuti kebaktian. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Mari kita segera memulai persekutuan Regawangi sore ini dengan bersama-sama mengambil waktu hening sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita mengangkat pujian kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian This I Believe.
memanggil umatnya untuk beribadah kepadanya dengan panggilan Mazmur 99 ayat 9 demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita naikkan pujian sungguh indah sebelum kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah kita. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi yang tidak Tuhan lihat. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan menyia-nyiakan kasih-Mu dengan hidup dalam dosa. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan ya Bapa, kami menjadi lupa akan tanggung jawab kesetiaan terhadap perjanjian. Meskipun demikian, kami selalu menganggap diri kami benar dan selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Seringkali iman kami juga tidak nyata dalam perbuatan. Bahkan tak jarang perbuatan kami tidak sejalan dengan pengajaran, sehingga nama Tuhan bukan dipermuliakan, namun justru dipermalukan. Kami tidak peduli dengan sesama kami. Kami enggan untuk melakukan kebaikan terhadap mereka yang berkesusahan. Tangan kami sulit untuk memberi ketika melihat mereka yang berjuang untuk sesuap nasi. Sebaliknya, kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain karena merasa sudah mengasihi Allah, namun tidak nampak dalam kasih kepada sesama. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan dan digantikan oleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengaku segala dosa kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam Lukas 17 ayat 3 demikian. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Syukur kepada Allah. Karena itu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengampunan telah diberikan atas kita sekalian. Barang siapa berdamai dengan Allah, maka dia akan berdamai juga dengan sesamanya, sehingga saling mengampuni dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kelegaan kepada semua orang dan bersama-sama membangun tubuh Kristus di Gereja Kristus Tuhan, Banyuwangi.
Berdamai dengan semua orang, biarlah kita mengerjakan firman Allah seperti yang tertulis dalam Bilangan 6 ayat 24-26 yang berbunyi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Taruhlah itu di hatimu, renungkanlah, dan lakukanlah dengan setia di sepanjang hidupmu sekalian. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau satukan kami pada persekutuan kali ini. Kiranya Engkau berkati persekutuan ini, dan pada kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Kami berdoa atas pandemi COVID-19 kiranya cepat berlalu dan berikan kami kekuatan dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bisa hadir pada persekutuan ini. Kau berkati mereka selalu agar hati mereka tergerak dan mau mengikuti persekutuan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menaikkan pujian Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya
karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Halo, selamat sore teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan. Shalom, bagaimana kabar teman-teman remaja pemuda? Sekali lagi kita bersyukur teman-teman kalau pada saat sore hari ini kita dapat melaksanakan persekutuan gabungan, sekalipun itu secara online. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan remaja pemuda pada saat sore hari ini. Berikan kesetiaan bagi setiap kami Bapa, sehingga kesetiaan kami tidak bergantung dengan keadaan maupun juga dengan situasi, tetapi kesetiaan kami bergantung kepada Engkau sebagai tempat pengharapan kami. Teman-teman remaja pemuda di rumah masing-masing, bahkan di tengah-tengah segala keadaannya, kiranya Tuhan tolong supaya mereka memiliki hati yang setia, terlebih siap untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menyapa mereka. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang murni. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya hati Tuhan yang disenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Saya berharap sekalipun kita di rumah tetap bisa membuka Alkitab dari Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Berbahagialah teman-teman yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita. Teman-teman berbicara soal hari Sabat. Kalau lo setanya kepada teman-teman, mulai dari hari yang pertama, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, menurut teman-teman yang mana hari yang menjadi miliknya Tuhan? Di antara hari-hari ini, hari 7 hari ini, mana hari yang adalah kepunyaan Tuhan? Hari yang mana? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Minggu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin ada di antara kita yang berkata bahwa hari Minggu adalah hari miliknya Tuhan. Atau mungkin juga ada yang berkata hari Rabu, hari miliknya Tuhan. Tetapi ternyata teman-teman, kalau ditanya hari mana yang merupakan hari miliknya Tuhan, jawaban yang benar adalah semua hari. Mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu
adalah hari miliknya Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Tapi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tentunya kita ingat lagu anak sekolah minggu yang sederhana. Tapi ini punya doktrin yang sangat luar biasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Jadi hari yang miliknya Tuhan itu adalah semua hari. Tetapi teman-teman, walaupun semua hari itu adalah miliknya Tuhan, di dalam Keluaran 20 ayat 8 Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada satu hari yang Tuhan katakan harus diingat dan dikuduskan. Tapi bukan berarti hanya hari ini miliknya Tuhan, tidak. Semua hari itu harinya Tuhan. Seperti tadi lagu yang baru kita nyanyikan. Nah, maka pertanyaannya buat kita adalah, apa sih yang dimaksud dengan hari Sabat? Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa yang dimaksud dengan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ataupun mungkin juga ada di antara kita yang berkata bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu. Tetapi teman-teman, Lose mau mengajak kita sore hari ini, mari kita melihat pengertian Sabat itu paling sederhana. Dari kamus Alkitab yang kita masing-masing Lose yakin punya Alkitab manual. Coba teman-teman buka kamus Alkitab paling belakang, bukan peta loh ya, tapi kamus Alkitab. Lalu kemudian cari pengertian Sabat itu apa. Ternyata di sana dikatakan bahwa yang namanya Sabat itu adalah hari ketujuh. Yang namanya Sabat itu adalah hari istirahat. Bahkan yang namanya Sabat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi Sabat itu artinya bukan Sabtu loh. Sabat itu artinya juga bukan Minggu teman-teman. Bukan. Artinya Sabat itu adalah hari ketujuh. Artinya Sabat itu adalah hari istirahat. Artinya Sabat itu adalah tanda perjanjian. Nah, pada saat sore hari ini, Lose mengajak kita untuk melihat pengertian yang kedua, yaitu hari istirahat. Kalau Sabat dikatakan sebagai hari istirahat atau hari perhentian, maka pertanyaannya berhenti dari apa? Apakah berhenti dari pekerjaan? Apakah berhenti dari sekolah online? Ataukah berhenti dari segala kesibukan kita? Apa hanya itu doang teman-teman kalau Sabat itu? Makanya hari Sabat itu adalah hari di mana kita bisa bangun siang. Hari di mana kita bisa santai. Hari di mana kita bisa main game sepuasnya. Apakah itu yang dimaksud dengan Sabat? Ternyata bukan teman-teman. Karena hari Sabat itu artinya adalah hari istirahat atau hari berhenti, itu punya dua makna. Makna yang pertama, berhenti dari segala perbuatan jahat. Jadi hari Sabat, hari berhenti itu adalah hari berhenti bukan hanya berhenti dari kerja, berhenti dari sekolah, berhenti dari rutinitas, bukan. Tapi lebih daripada itu adalah berhenti dari segala perbuatan jahat. Oh, jadi kalau gitu, kalau selain hari Sabat, boleh dong kita berbuat dosa. Boleh dong kita berbuat jahat. Salah. Karena tadi saya sudah katakan bahwa semua hari itu adalah harinya Tuhan. Tetapi ada hari di mana kita harus mengingat dan menguduskannya, yaitu hari Sabat. Hari perhentian. Berhenti dari segala perbuatan jahat. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita yang sekolah misalkan, ketika kita ada di sekolah, sangat mungkin walaupun itu sekolah online, kita jatuh pada yang namanya menyontek. Kita jatuh pada yang namanya tidak jujur. Kita jatuh pada yang namanya mungkin berkata-kata dengan kotor. Ataupun juga kita yang bekerja. Di dalam pekerjaan kita, selama 1 minggu itu sangat mungkin sekali kita bersentuhan dengan dosa dan jatuh dalam dosa. Termasuk kita yang kuliah juga. Ada kemungkinan kita juga berbuat dosa dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Harusnya mengerjakan tugas, tapi mungkin yang kita perhatikan adalah tontonan atau tayangan yang tidak baik. Jadi sangat mungkin sepanjang hari itu kita bisa mengalami yang namanya jatuh dalam perbuatan jahat.
Oleh karena itu Tuhan ngasih hari Sabat sebagai hari istirahat, sebagai hari perhentian untuk bukan hanya berhenti dari aktivitas, berhenti dari kegiatan, berhenti dari rutinitas, berhenti dari pelajaran, tetapi juga adalah berhenti dari perbuatan jahat. Jadi hari Sabat itu ya teman-teman, bukan hanya sekedar nggak sekolah, bukan hanya sekedar nggak kerja, tapi itu adalah hari di mana kita harus berhenti dari segala perbuatan jahat. Itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, pengertian berhenti itu apa? Berhenti di situ adalah untuk mendengarkan firman. Jadi hari Sabat, hari perhentian, hari istirahat itu bukan hanya untuk santai, bukan hanya untuk tidur-tiduran, bukan hanya untuk main games, bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan. Tetapi hari itu juga adalah hari untuk mendengarkan firman. Loh, kenapa harus mendengarkan firman? Jangan lupa, Tuhan katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sepanjang 1 minggu bisa jadi kita berusaha dan berjuang untuk cari roti. Tetapi pada hari Sabat itulah waktunya kita untuk dengar firman. Karena kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini artinya Sabat. Jadi sekali lagi teman-teman ya, Sabat itu artinya bukan Sabtu loh. Sabat itu artinya bukan minggu. Itu kamus Alkitab paling sederhana. Nggak usah kita bingung-bingung cari di mana pengertiannya. Tapi Sabat itu artinya adalah hari istirahat, hari perhentian. Berhenti dari apa? Segala perbuatan jahat. Selain dari segala rutinitas itu. Dan yang kedua, berhentinya untuk apa? Mendengarkan firman. Sehingga ketika kita berhenti dari yang jahat, itu adalah untuk mendengar firman. Dan ketika kita dengar firman, disitulah kita juga berhenti dari segala perbuatan jahat itu. Nah, itu pengertian Sabat teman-teman ya. Nah, persoalannya adalah bahwa Sabat itu bagi orang Yahudi itu Sabtu harinya. Sedangkan Sabat bagi orang Kristen itu adalah Minggu. Loh, kalau demikian bertentangan dong dengan Alkitab. Kan katanya Sabat itu kalau menurut orang Yahudi kan Sabtu karena hari ketujuh. Nah, kalau kita orang Kristen kok Sabatnya jadi hari Minggu, ini berarti mana ini yang sesuai dengan firman Tuhan? Mana ini yang benar ini? Teman-teman kalau ditanya mana yang benar ya semuanya benar. Cuman dalam konteks yang berbeda. Sabat orang Yahudi Sabtu itu sebelum kedatangan Kristus. Tetapi setelah Kristus Sabatnya itu adalah Minggu. Kenapa Minggu? Nanti akan Lusus jelaskan satu persatu. Yang pertama teman-teman, kenapa sih Sabatnya orang Yahudi itu Sabtu? Oleh karena mereka menghitung hari pertama itu pada hari Minggu. Sehingga ketika hari ketujuh, maka jatuhnya adalah hari Sabtu. Jatuhnya hari Sabtu. Ketika pada dihitung berdasarkan hari pertama minggu itu. Berdasarkan Markus 16 ayat 9. Beda dengan orang Indonesia loh ya. Kalau kita kan hari pertama itu kan Senin. Sedangkan hari ketujuh itu kan jatuhnya pada hari Minggu. Itu kita. Tapi orang Yahudi itu ngitungnya hari pertama itu Minggu. Sehingga ketika dikatakan bahwa hari Sabat itu hari ketujuh, maka jatuhlah hari Sabtu. Itu pengertian secara sederhana. Sehingga kenapa hari Sabat mereka adalah Sabtu. Nah maka lalu kemudian kenapa hari Sabatnya kita itu adalah Minggu? Kenapa kok nggak ikut Sabtu? Apakah karena kita ngitungnya hari Senin, hari pertama? Oh tidak teman-teman. Bukan itu alasan teologisnya. Alasan teologisnya adalah karena pada hari Minggu itu berdasarkan Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama Minggu itu. Jadi pada hari Minggu pertama itu hari apa teman-teman? Kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus ini dirayakan oleh orang-orang Kristen tiap hari Minggu. Makanya kenapa pada akhirnya hari Sabat itu setelah Yesus dijadikan atau menjadi hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari memperingati kebangkitan Yesus. Dan jangan lupa, ini tanda perjanjian teman-teman. Tanda perjanjian dari Allah kepada umatnya. Kalau dulu hari Sabat okelah Sabtu. Tetapi kemudian setelah Yesus bangkit jadi Minggu. Karena hari Minggu itu memperingati atau merayakan kebangkitan Yesus. Yang adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Bahkan Allah sendiri
untuk menjadi penggenapan dari semua yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Nah ini, jadi kalau ada yang tanya nih sama teman-teman, loh kenapa kok ibadahmu hari Minggu? Kan hari Sabat itu Sabtu. Maka teman-teman harus jelasin, Sabat itu bukan Sabtu, bukan Minggu. Sabat itu berhenti. Nah dan kenapa kita orang Kristen hari perhentiannya, hari untuk mendengarkan firman itu kok jadi hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan. Dan itu dimulai teman-teman, itu sejak para rasul. Setelah kebangkitan Tuhan, maka dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi teman-teman, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan ke sorga, maka orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi yang sebelumnya merayakan Sabat pada hari Sabtu, tetapi kemudian ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka merayakan Sabat pada hari Minggu. Dimulai dari para rasul. Untuk apa sekali lagi? Mengingat kebangkitan Tuhan. Jadi teman-teman, kita ibadah hari Minggu itu bukan hanya untuk sekedar ngisi absen, bukan. Kita ibadah hari Minggu itu bukan hanya untuk kita kelihatan rohani, enggak. Kita ibadah hari Minggu itu bukan hanya karena Kristen, enggak. Tapi kita ibadah hari Minggu karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Jadi dengan kita beribadah pada hari Minggu, sama artinya kita percaya dan mengakui kebangkitan Tuhan. Sehingga teman-teman, kalau kita menolak ibadah hari Minggu, kita tidak mau ibadah hari Minggu, gitu teman-teman ya, kecuali kalau memang masih online. Sekarang kan sudah dibuka tuh untuk bisa onsite, untuk ibadah langsung di gereja. Tetapi dengan banyak alasan kita memilih untuk tidak beribadah, bukan hanya sekedar kita menolak himbauan daripada hamba Tuhan, menolak anjuran daripada mungkin para penatua kita, menolak anjuran daripada orang tua atau nasihat orang tua, tidak. Tapi sama artinya, ketika kita tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan, dan kita menolak untuk ibadah pada hari Minggu, sama artinya kita itu menolak kebangkitan Kristus. Sama artinya kita menolak keilahian Yesus yang sudah bangkit. Dan sama artinya kita juga adalah anti-Kristus. Karena apa? Kita melawan Kristus kok. Anti-Kristus itu kan menentang Kristus. Menentang Yesus itu Kristus. Menentang Yesus itu Allah. Sedangkan hari Minggu itu kan hari kebangkitan Yesus. Kalau kita tidak mau ibadah, sama artinya. Walaupun kita ngaku, aku nih Kristen, tapi sebenarnya kita anti-Kristus. Karena kita tidak mau merayakan, meyakini, dan mempercayai kebangkitan Tuhan. Loh masa sisa seperti itu? Kan aku cuma tidak ke gereja aja, tapi aku tetap percaya kok. Coba, saya kasih contoh kita yang sekolah. Kita percaya satu sekolah tertentu. Kita percaya bahwa sekolah itu dapat memberikan ilmu kepada kita. Tapi kemudian kita tidak pernah masuk sekolah. Kita tidak pernah mengikuti pelajaran sekalipun online hari ini. Kita tidak pernah ikut pokoknya. Tapi aku percaya kok sekolah ini dapat memberikan kepandaian, dapat memberikan ilmu. Tapi tiap kali suruh masuk, kita tidak pernah ikut. Mau Zoom juga tidak ikut, mau sekolah onsite juga tidak ikut. Kira-kira pertanyaannya, apakah kita bisa dinaikkan di sekolah itu teman-teman? Enggak bisa. Loh dunia aja enggak bisa teman-teman. Karena yang namanya percaya dan mengaku pasti diikuti dengan perbuatan. Kalau kita mengaku Yesus bangkit pada hari Minggu dan kebangkitannya itu mengalahkan dosa, maka kita pasti ibadah kok. Seperti itu. Ataupun kita yang kerja. Contoh kita diterima di satu tempat kerja. Dan kita percaya bahwa tempat kerja itu mampu menolong kita untuk memberikan pengalaman dalam bekerja. Tapi kita tidak pernah mau kerja. Mulai dari hari pertama kita nggak pernah kerja. Pertanyaannya, terima gaji enggak kita? Tidak akan. Yang ada justru kita malah akan dipecat. Yang namanya terima kerja berarti harus bekerja. Yang namanya kita percaya Yesus bangkit hari Minggu, maka pengakuan itu akan nyata ketika kita beribadah dan menyembah Dia. Tidak bisa dipisah-pisah teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya, ketika kita tidak mau ibadah hari Minggu, bukan sekedar menolak manusia loh. Tapi sama artinya kita menolak Kristus sendiri yang sudah bangkit pada hari Minggu. Loh tapi pertanyaannya gimana? Kalau pada saat hari Minggu tuh kita lagi belajar.
ada belajar kelompok, ataupun juga mungkin belajar persiapan mau ujian. Besok kan udah mau ujian Seninnya, dan saya harus belajar di rumah. Maka pertanyaannya teman-teman, enggak apa-apa. Belajar itu harus. Tapi sekali lagi ingat panggilan kita. Kita dipanggil untuk beribadah. Dan ketika kita ibadah berarti percaya Kristus. Ketika engkau nolak ibadah karena alasan belajar, berarti sama artinya kita tidak percaya kebangkitan Kristus. Dan bagaimana kita bisa percaya Kristus kalau demikian? Enggak masalah belajar, tapi beribadahlah dahulu. Sembahlah Tuhan terlebih dahulu. Tunjukkan keyakinan kita bahwa Yesus sudah bangkit. Ini alasan teologis. Kalau alasan yang lain teman-teman, berapa lama sih kita ibadah? Wah, hari ini ibadah online aja satu jam kok. Masa 1 jam itu mengurangi 24 jam waktu kita belajar? Nah, loh tapi kan itu kan waktunya belajar kelompok tuh sama teman-teman jamnya jam 8 lagi. Waktunya belajar kelompok. Sampaikan ke kelompoknya. Saya terlambat ya karena saya harus ibadah. Loh gitu kan teman-teman. Kan bisa disampaikan dengan baik. Masa sih mereka tidak mengerti? Mundur aja 1 jam. Terus yakin bisa kok. Lalu terus kemudian bagaimana kalau minggu itu ada lomba? Pas waktunya ibadah lagi ada lomba. Masalahnya lomba ini lomba yang paling gua seneng ini, paling gua demen nih lombanya ini. Itu kan lomba, entah itu mungkin lomba puisi atau lomba bahasa Inggris atau lomba matematika atau mungkin lomba catur barangkali ya. Begitu atau mungkin lomba games. Terus gimana atau mungkin lomba futsal, basket. Dan itu jamnya pas ibadah kok. Terus bagaimana? Enggak apa-apa kita ikut lomba. Lomba itu akan mengajari kita untuk sportif juga. Lomba itu juga akan memberikan kepada kita satu keberanian atau kepercayaan di dalam menjalankan sesuatu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ibadah dulu. Hari Sabat. Hari waktu kita dengar firman. Karena ketika kita menolak hari Minggu sama artinya menolak Kristus yang sudah bangkit itu. Jadi gitu teman-teman, ya enggak apa-apa lomba, tapi tetaplah beribadah. Nah, masalahnya juga hari Minggu itu ada ekstra. Dan ekstranya tuh ekstra futsal. Atau ekstra basket itu demen banget. Jamnya pas jam 8 sih. Terus bagaimana? Sampaikan kepada gurunya. Gimana kalau misalkan ekstranya jam 9. Atau sekalian dimajuin barangkali mungkin jam 6 pagi sampai jam 7. Sehingga kita masih bisa ibadah. Tapi jangan pernah meninggalkan ibadah. Oleh karena hal-hal ini teman-teman. Karena sama artinya kita menolak kebangkitan Tuhan. Lah masalahnya hari Minggu itu papa mama ngajak piknik kan kita sebagai anak harus taat sama orang tua. Kalau enggak taat kan berdosa terus gimana? Nah, sampaikan juga ketaatan itu di dalam Tuhan loh. Nah, teman-teman bisa nyampaikan enggak apa-apa, Pak, kita piknik. Ayo Ma kita piknik. Tapi saya mau ibadah dulu. Sampaikan dengan baik, jangan sampaikan dengan ngotot. Karena kalau saya tidak ibadah sama artinya saya menolak Kristus. Ya beda cerita kalau memang karena sakit, karena kondisi tertentu loh teman-teman ya. Tapi kan ini soal piknik. Pikniknya bisa selesai dari ibadah. Termasuk kita yang kerja. Lah masalahnya Minggu itu harus masuk kerja. Terus gimana? Ini kan soal pekerjaan, soal kantor, ada aturannya. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, Indonesia ini kan negara hukum. Mereka mengetahui juga undang-undang. Secara khusus pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beribadah. Di mana negara menjamin kebebasan tiap-tiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Teman-teman bisa sampaikan baik-baik kok. Di awal bisa nyampaikan. Bagaimana kalau misalkan saya terlambat sedikit 1 jam. Atau mungkin tuker dulu. Bisa gitu kan. Lese tahu sendiri dari mana. Yang pertama dulu dari Cita. Cita pun juga begitu ketika kerja di Honda sempat disuruh masuk hari Minggu. Kemudian disampaikan. Dan ternyata bisa juga asalkan kita menyampaikan juga dengan penuh hikmat. Bukan hanya mentang-mentang marah atau bagaimana, salah juga. Termasuk yang kedua, saya perhatikan dari teman kita, dari Saudari Hilda. Saudari Hilda pun teman-teman hari Minggu harus masuk. Tapi tetap jam 8 sampai 9 ibadah. Setelah itu baru kemudian dari ibadah gereja langsung kemana? Bekerja. Bisa juga ternyata teman-teman. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa kok. Persoalannya tergantung hati kita ini gimana. Apakah kita percaya sungguh-sungguh Yesus bangkit hari Minggu dan kita mau mengakui pengakuan itu dengan ibadah, atau sebenarnya memang ada persoalan dalam hati kita sehingga banyak hal bisa dijadikan alasan.
Termasuk juga teman-teman, lah ya apa? Sekarang kan pandemi. Kalau enggak buka toko gimana? Kan kurang. Boleh enggak buka toko? Enggak apa-apa buka toko teman-teman. Hari Minggu loh tapi silahkan aja. Tapi buka tokolah selesai dari ibadah. Kita utamakan dulu Tuhan. Hari perhentian, hari dengar firman. Loh bagaimana kalau selesai buka toko, baru sore kemudian ikut ibadah? Kalau dulu kan ada ibadah umum yang kedua sore. Kalau lo secara pribadi memang tidak setuju. Kenapa? Karena hati kita, fisik kita sudah habis untuk pekerjaan kita. Gimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Wong kita ibadah pagi aja kadang kita tidak konsen kok. Apalagi setelah kita dalam keadaan lelah. Karena itu lo lebih setuju apa? Kalau mau buka toko, buka. Tapi pagi ibadah dulu. Baru kemudian buka toko. Jadi gitu teman-teman ya. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita soal panggilan ibadah itu sebenarnya semuanya walaupun ada persoalan itu kembali kepada hati kita kok. Apakah hati kita itu mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita benar-benar mempercayai bahwa hari Sabat itu adalah hari kebangkitan Tuhan? Di mana saya percaya dan itu adalah hari perhentian waktunya saya dengar firman atau tidak? Tapi kalau memang sudah di dalam hati kita ini ada problem, apapun juga bisa jadi persoalan. Nah, saya mengambil contoh nih, kapan hari kan sempat ada salah satu teman pemuda, teman kita walaupun bukan dari pemuda kita secara langsung begitu kan, dia nyampaikan kalau ibadah pakai WA enggak enak. Terus kemudian digantilah YouTube. YouTube pun katanya enggak enak, minta onsite. Ternyata setelah onsite ibadah langsung di gereja enggak pernah daftar. Kenapa alasannya? Nggak ada yang jemput lah, nggak ada inilah. Akhirnya mintanya apa? Mintanya dijemput. Mintanya macam-macam. Nah ini kan sebenarnya persoalan hati. Begitu kan? Dia bisa kemana-mana, tapi kenapa tidak bisa ke gereja? Jadi persoalannya bukan karena soal online, bukan karena soal WA, bukan karena soal YouTube, tetapi karena soal ada yang tidak beres di dalam hatinya. Karena itu teman-teman, ayo kita beresin persekutuan kita dengan Allah. Karena apapun yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah, baik karena tidak suka, baik karena dendam, baik karena benci, karena apapun itu adalah Allah lain dalam hidup kita. Dan kata Tuhan teman-teman, itu di dalam Keluaran 20 ayat 8, itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu. Hari perhentian, hari dengar firman itu kata Tuhan apa? Ingatlah. Kenapa harus diingat teman-teman? Karena terus terang aja kita ini kan gampang lupa. Walaupun usia muda, kadang kita ini kan perilaku lansia. Jadi hari Minggu kan kita lupa, waduh ternyata hari Minggu ya, waktunya ibadah. Waduh ternyata waktunya pemuda ya. Banyak sekali kadang kita itu lupa. Karena itu apa? Ingatlah. Dan kuduskanlah. Apa artinya kuduskan? Sisihkan atau pisahkan dari hari-hari yang lain. Walaupun semua hari itu harinya Tuhan. Bukan berarti kalau Senin boleh berbuat dosa, Minggu enggak. Tadi kan di awal, semua hari itu harinya Tuhan. Tapi ini pisahkan hari Sabat itu. Hari Minggu itu pisahkan dari hari yang lain. Sehingga saya katakan, boleh enggak misalkan kita mengerjakan sesuatu atau melakukan aktivitas pada hari Minggu, silakan. Tapi itu selesai daripada ibadah. Karena hari Sabat itu kita khususkan untuk mendengarkan suara Allah. Untuk berhenti dari segala kejahatan. Jadi mari teman-teman remaja dan pemuda. Saya berharap untuk secara khusus bagi kita yang usianya sudah bisa mengikuti ibadah umum di gereja. Ayo semangat kita. Apalagi sekarang yang membuat kita tidak mau ibadah. Karena sudah dibuka loh. Semua bisa daftar, semua bisa ikut di sana. Ibadah langsung di gereja dengan protokol kesehatan di sana. Ayo. Karena ketika kita menolak dengan berbagai alasan, yang inilah, yang sibuk lah, yang macam-macam. Kalau dulu, nggak sempat. Sekarang pun sudah online pun juga nggak sempat. Maka persoalannya sebenarnya adalah pada diri kita. Dan ketika kita menolak untuk beribadah secara langsung di gereja pada hari Minggu, sama artinya sebenarnya kita menolak Tuhan yang sudah bangkit itu. Beda cerita kalau kita sakit teman-teman ya, itu memang kondisi khusus. Tapi kalau kita sehat walafiat, tidak ada persoalan. Tapi kita menolak dengan alasan-alasan manusia yang sebenarnya harusnya bisa. Sama artinya kita menolak Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Karena itu saya tidak mau. Pemuda remaja GKT Banyuwangi adalah pemuda remaja yang mengasihi Allah, takut akan Allah. Dan kepercayaan itu dinyatakan dengan apa? Setia dan semangat mengikuti ibadah umum. Ayo kalau nanti dibuka lagi, ayo buruan daftar. Berlomba-lomba daftar untuk ikut ibadah di gereja dengan
protokol kesehatan. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diingatkan kembali bahwa ketika kami ibadah hari Minggu, sama artinya kami mengakui bahwa Engkau telah bangkit pada hari Minggu. Sebaliknya, ketika kami menolak untuk ibadah hari Minggu, sama artinya kami menolak Kristus dan kami menjadi anti-Kristus. Kami bukan menolak manusia, kami bukan menolak orang tua, tetapi kami menolak Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapa, tolonglah pemuda remaja yang pada saat sore hari ini sudah diajarkan untuk setia mengikuti ibadah pada hari Minggu di tengah-tengah segala kesulitan dan persoalan. Biarlah hati mereka beres di hadapan Tuhan. Kalau ada hati kami yang tidak beres, kami mohon ampun kepadamu. Karena apapun yang menghalangi kami bersekutu dengan Engkau, itu adalah berhala-berhala baru dalam hidup kami. Tolonglah remaja pemuda GKT Banyuwangi supaya kami makin bertumbuh dan berlomba-lomba untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Mari kita membaca bertanggapan Katekismus Heidelberg yang merupakan salah satu pengakuan iman kita. Bagaimanakah Anda dapat mengetahui hal itu? Injil yang kudus menyatakannya kepada saya. Allah sendiri sudah mulai menyatakan Injil itu di Taman Eden. Kemudian ia menyatakannya melalui bapak-bapak orang yang beriman dan nabi-nabi, dan melambangkannya melalui korban dan upacara-upacara yang berkaitan dengan hukum Taurat. Dan akhirnya ia mengenapinya melalui anaknya sendiri yang dikasihinya. Mari kita membawa persembahan kita kepada Allah, sebab Allah berfirman demikian. Janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Mari kita pujikan, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepada
dan hidupku kepadamu Tuhanku. Warta akan disampaikan oleh masing-masing pengurus. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta kehidupan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dengan menaikkan doksologi. Setelah berkat yang disampaikan oleh Pendeta Harti Nesli, kita naikkan Amin Song. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Saudara-saudara, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan teman-teman mengambil saat teduh. Persekutuan gabungan KPR telah selesai. Selamat mempersiapkan ibadah minggu besok.